dia masih terus naik setiap hari ya. Ini kita lihat ya, hari ini walaupun dia kempes tapi dia sempat naik. Nah, ini bisa jadi ATM harian kawan-kawan, ini bisa buy di sore hari. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Bagi kawan-kawan yang masih belum ngerti nih untuk bagaimana sih bisnis saham, masih ikut-ikutan, masih belum tahu analisa simple saham seperti apa, masih bingung juga money manajemennya seperti apa, yuk bergabung bersama kita. Kita ada kelas di tanggal 27 Maret 2021 dan kita akan membahas bagaimana mencari saham-saham untuk swing, bagaimana cari saham-saham untuk scalping, dan juga money management serta psikologis trading ya. Dan ini ya sedikit testimoni dari member kita ya. Nah, ini dari salah satu member kita ya. Ini Pak Budi, terima kasih banyak bimbingannya. Saya sudah seminggu cuan konsisten dan alhamdulillah ya, sudah bisa cuan konsisten. Sudah bisa analisa mandiri kan Pak, tahu kapan cut, kapan hold. Strategi scalpingan dari money management, pengaturan modal dan diperhatikan ya Pak. Nah, siapa laksanakan, sudah semakin santai tiap harinya Pak, sudah menikmati. Nah, itu ya salah satu testimoni dari salah satu member kita. Jadi kalau seandainya kawan-kawan sudah bisa pengaturan money management, sudah tahu nih untuk scalpingan saham-saham seperti apa, cari di running trade-nya gimana, lihat di chart-nya seperti apa, dan sudah bisa cuan konsisten setiap hari. Alhamdulillah, apalagi kalau tiap hari bisa tenang ya dalam trading ya. Jadi kalau sahamnya lagi dibawa turun, ya sudahlah biarin dulu. Tapi selama kawan-kawan tahu support dan resistennya di mana, itu alhamdulillah bisa menjaga psikologis kawan-kawannya. Bagi kawan-kawan yang mau bergabung bersama kita, bisa hubungi admin ya di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Hari ini perdagangan tanggal 22 Maret 2021. Dan IHSG hari ini koreksi cukup lumayan ya. Walaupun volumenya juga nggak terlalu besar seperti hari kemarin. Ini terlihat ya. Nah, terlihat dari volumenya juga yang tidak lebih besar dari hari kemarin ya. Dan hari ini juga IHSG mencoba supportnya di MA20 dan kembali mantul. Alhamdulillah MA20 masih bertahan ya untuk IHSG. Dan IHSG ini masih polanya masih sideways ya. Nah, ini kita tengok masih sideways dan kita tunggu deh kira-kira ada sentimen positif apa sih yang bisa mendongkrak IHSG ya. Nah, kalau di IHSG seperti ini, nah sebenarnya tapi bukan berarti seluruh saham-saham di bursa Indonesia mengalami merah ya, tapi kebanyakan saham-saham yang blue chip yang besar-besar itu merah ya, membuat IHSG turun. Tapi saham-saham yang lapis 2, lapis 3 juga masih banyak yang hijau loh. Dan ini ada beberapa pantauan buat kawan-kawan untuk besok dipantau ya. Yang pertama adalah SSIA. Dan hari ini SSIA membentuk candle yang begitu besar ya di sini. Candle besar, volume besar. Kita bisa tengok juga stokastiknya juga naik. Dan dia berada di atas MA5, 20, dan 50. Udah tertembus semua ya. Dan target selanjutnya adalah SSIA adalah ke 580. Kalau besok bisa tembus, bakal menarik nih. Nah, yuk kita tengok di bandar detektornya di SSIA. Mulai dari bandar detektornya di SSIA, kita tengok ya di sini. Hari ini candlenya di sini hijau pekat. Nah, ini menandakan bahwa memang momentum, volume, dan juga trennya ini sudah menunjukkan bahwa saham SSIA sekarang sudah mulai naik. Nah, dia juga berhenti di garis resisten pertama. Nah, di sini tertengok ya, R1-nya di 540 dan hari ini tertembus bertahan di resisten 1 di 540. Volumenya besar ya di sini ya. Dan juga coba kita bahas lagi. Nah, ini kita tengok SSIA hari ini volumenya di 734. Kita tengok di sini di broker sumerinya adalah YU pegang banyak nih. Ini kita tengok ya broker sumerinya ya. YU megang 197.000 di harga 520. Dan kita tengok 3 teratas di brokernya. Ini ada YU, YP, dan CC.
Dan kita tengok jumlah lotnya. Nah, ini kemungkinan kisaran 300 ribuan ya, 397 hampir 400 ribu. Berbanding terbalik dengan broker yang melakukan penjualan. Nah, 3 teratasnya ada SQ, CC, dan PD. Dan di sini kita tengok, di sini kalau dijumlahkan, ini kemungkinan nggak nyampe 200 ribu. Jadi, 3 broker teratas dengan 3 broker teratas juga yang buy dan sell, ini jaraknya hampir 200 ribuan ya lot. Jadi memang menurut saya sih bisa dipantau deh. Kita tengok di stock book terakhir. Nah, SSIA, nah di harga 540 kita tengok di sini. Nah, banyak yang beli ya. Dari YB, NI kita perhatikan lagi. XC, YP masih masuk di 540. Adakah yang sampai 500? Nah, 500 YP ngambil banyak tuh ya. YP ngambil banyak. Yuk kita kembali ke chartnya kembali. Bagi kawan-kawan yang mau mantau besok, itu bisa kawan-kawan pantau di harga closing. Nah, ini saya tulis ya. Dan ini dia ya, buy untuk SSIA ini saya rekomendasikan di 525 sampai dengan 540. Dengan TP1 di 560 dan TP2 di 580. Ini kita TP1 dan TP2 kita ambil di resistnya ya. Ini 560 di sini. Ini adalah resist satunya, dan 580 adalah resist 2-nya. Semoga besok bisa terus lanjut ya untuk SSIA. Selanjutnya yang bisa kawan-kawan pantau juga, ini adalah masuk dari menu saya kemarin juga, dan alhamdulillah hari ini juga saya dapat lumayan di sini. Film. Nah, film hari ini ya, nah kita tengok targetnya di 336, target 2 di 380, dan hari ini lompat lebih dari target yang kita tulis kemarin ya untuk film. Nah, ini kita tengok hari ini closing di harga 352, dan candlenya juga membentuk seperti hammer ya di sini. Ini bagus, bagus sekali, dengan volumenya juga masih di atas rata-rata, dan slashingnya juga masih oke, melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau kita mau buy, nah ini kita cek dulu ya di bandar detektornya seperti apa. Untuk film di bandar detektornya, nah ini kita tengok ya kemarin terlihat bahwa ada akumulasi besar di sini dengan ada tanda panah satu di sini, tanda panah hijau fresh pertama. Itu menandakan bahwa ada dana masuk juga masuk di sini, dan hari ini juga masih melanjutkan kenaikannya. Hijaunya masih bagus, akumulasinya juga ya masih belum terlalu terlihat ya di sini ya. Ini hari ini masih bandar kecil lah, dan juga retail yang menggerakkannya. Tapi di sini kita tengok selama dia sideways di sini akumulasinya sudah berlanjut luar biasa ya. Jadi kemungkinan memang sekarang sudah mulai lanjut naik ya. Dan resistnya sekarang ada di harga 382. Nah, 382 itu di sini ya, tertinggi di sini. Jadi kita masukkan watchlistnya. Kita lihat dulu di bandar detektornya hari ini. Dan film hari ini closing di harga 350, di sini 6%-an. Kita cek stock booknya. Stock booknya di 350-an. Nah, kita tengok 350-an ini ada bandar YP, dan kita tengok juga. Nah, hari ini film kita tengok stock brokernya ini tiga teratas ada YP, IF, dan PD. Kita tengok dua teratas ini sangat mencolok ya, yaitu YP dan IF. Ini aja dua dari yang beli ini, YP dan ini ada sampai 650 ribuan lot ya. Berbanding dengan sini, kalau yang dua teratasnya, ini YP dan CC, ini kalau kita jumlahkan, ini hanya nyampe 450-an ya. Jadi masih selisih kisaran 200 ribu lot. Jadi mungkin memang masih oke deh kawan-kawan. Perhatikan juga di sini. Nah, ini kan YP dan IF ngambil ini average-nya mereka di harga 337 dan 331. Ini ada di bawah sini ya. Nah, kita cek di stock book-nya film. Nah, kita tengok di sini di harga 350-an. Nah, TF, PD masuk ya, ini CC beli 500 lot. Kita cek lagi apakah ada yang besar masuk di film. Nah, ada yang beli 2.600 lot ini YP nih. Nah, ini ada lagi yang beli nih DR beli di 2.996 lot, itu di harga 350. Ini di jam 3:10 ya. Nah, ini di atas jam 3 aja ada yang masih beli sebesar 2.997 lot. Nah, jadi kemungkinan sih kalau saya ngomong besok masih bisa kawan-kawan pantau ya target. Ini
kita perbaiki lagi untuk target buy dan sell-nya. Nih kalau kawan-kawan mau beli, dan ini adalah target buy-nya di 338 sampai dengan 350 ya di harga closing hari ini. TP1-nya 2-3% aja sudah cukup, dan target keduanya di harga 382. Stokastiknya kita tengok ya, MA-nya sudah golden cross ya, MA5 dan MA20 sudah golden cross. Volumenya besar. Stokastiknya juga masih oke. Saya masih oke deh mendukung untuk film untuk melanjutkan kenaikannya ke harga 382. Yuk kita pantau besok sama-sama ya di film. Selanjutnya yang mau saya bahas adalah saham agro. Nah, di sini kalau kita melihat di sini ya, ini saya gambarkan. Nah, agro ini kan baru saya gambarkan nih di sini. Nah, ini membentuk pola pennant ya. Nah, kalau saya ngomong sih ini pennant. Jadi kalau seandainya salah, ya mohon maaf. Tapi kalau melihat dari hari ini penutupan di sini, nah dia masih berada di areanya ya. Nah, untuk melanjutkan kenaikannya. Apakah besok dia akan rebound untuk agro? Nah, di sini di harga penutupannya ada di 12.45 dan garis ini berada di harga 12.35. Nah, ini sangat-sangat tipis ya, dan hari ini juga terendahnya ada di harga 12.35. Nah, ini kita tengok ya, di sini ada low. Nah, ini ada 12.35 mantul kembali. Apakah besok dia sudah bisa melanjutkan kenaikannya? Kalau seandainya besok dia bisa, ini kan besok di sini. Kalau besok dia bisa closing di atas 1295, ini dia berarti dia sudah bisa breakout ya untuk di area pennantnya. Dan kita tengok juga ya, ini masuk di rekomendasi saya untuk kawan-kawan pantau besok. Area belinya, ini kalau kita tengok, ini area belinya di 12.35 sampai dengan 12.45. TP per 1 itu ada di harga 1.290. TP2-nya ada di harga 1.370. 1.380. Nah, kita cek juga di bandar detektornya. Nah, melihat dari bandar detektornya, kita bisa tengok ya di sini ya. Ini di sini stop loss-nya di 12.15 kalau kawan-kawan mau. Dan di sini memang kalau kita tengok di sini 3 candle-nya kurang bagus ya. Di sini yang hijau hanya bawah. Itu artinya adalah momentumnya sih masih oke untuk masih lanjut naik ya, tapi memang 2 candle atas dari volume dan juga trennya sih masih belum oke. Nah, di sini kita bisa tengok di sini juga tidak ada yang jualan besar. Nah, berarti dengan ditandakan dengan volumenya juga kecil ya. 4 hari ini volumenya semakin mengecil. Apakah memang besok akan rebound ya untuk agro? Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga buat kawan-kawan. Nah, di stock booknya hari ini agro kita tengok closing di harga 12.45. Ini di stock brokernya kita tengok, ini 3 teratas nih ada di yang di buy itu ada TP, YP dan PC. Dan kalau kita kira-kira jumlahkan juga ini kurang lebih sama ya, dari buyer dan sellernya juga jumlahnya sih tidak terlalu signifikan berbeda. Nah, jadi masih seimbang lah. Nah, ini ada PC beli. Nah, ini kan PC ini adalah yang nomor 3 ya, paling banyak beli hari ini. PC beli 1000 lot di 12.45. Terus kita cek lagi apa yang banyak beli. TP, nah TP masih akum terus ya tuh. Ini TP ini asing nih. Ini terlihat ada F, Forite ini asing, tandanya adalah asing. Nah, ini terlihat juga ya, ini Forite volume. Nah, ini kita lihat ada 14,44 miliar ya masuknya. Ini adalah tanda bahwa asing masuk juga nih di agro. Nah, terlihat ya TP ini adalah asing loh. Tadi terlihat, nah mana ya? Nah, ini TP ini adalah asing Forite. Nah, ini bisa diperhatikan ya agro. Semoga besok dia rebound dari 12.35-nya dan untuk terus melaju ke harga 13.000. Nah, ini ada areanya. Area buy-nya ada di 12.35 sampai dengan 12.45.
TP1-nya di 12.90 dan target 2-nya ada di harga 13.80. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan ya untuk agro besok. Selanjutnya ada satu lagi yang menarik. Ini adalah ABA. Nah, kawan-kawan yang sudah nonton video saya sebelum-sebelumnya, ini saya sudah sering sekali merekomendasikan ABA. ABA ini selama Mari masih suspend dan alhamdulillah polanya ke ABA ya. Jadi polanya setiap hari ini masih bisa kita ikuti. Dia masih terus naik setiap hari ya. Ini kita lihat ya, hari ini walaupun dia kempes tapi dia sempat naik. Nah, ini bisa jadi ATM harian kawan-kawan, ini bisa buy di sore hari atau closing hari ini dan dijual 2-3% di besok harinya. Ini masih berlanjut ya ABA. Walaupun hari ini volumenya juga tidak terlalu besar. Nah, ini kita cek juga untuk banda detektornya di ABA. Nah, terlihat ya, banda detektornya di ABA masih akumulasi kuat di sini. Nah, ini terlihat akumulasi kuat, hijaunya hijau bagus dengan 3 candle hijau di sini masih oke. Supportnya ada di 160 dan resistnya di harga 210. Volumenya juga di sini terlihat tidak terlalu besar ya. Dan ini adalah areanya. Kalau kawan-kawan mau buy, besok bisa diperhatikan di area harga 180 sampai 194. 180 itu adalah harga di MA5-nya ya. Siapa tahu besok dia mungkin bakal koreksi dulu. Bisa kawan-kawan antrikan di kisaran 180 di atas MA5-nya. Semoga bisa mantul kembali dengan target TP1 kalau seandainya besok terus lanjut ya dari 194 ya, dari harga open closing hari ini. TP1-nya ada di 198 dan TP2-nya ada di harga 210. Nah, itu aja rekomendasi dari Oke Saham buat kawan-kawan pantau besok. Sebenarnya masih banyak lagi saham-saham yang menarik yang mungkin bisa kita bahas. Jadi kawan-kawan yang masih belum bisa analisa saham, masih ikut-ikutan, yuk bergabung bersama kita. Kita bisa sama-sama belajar. Jadi jangan malu-malu juga untuk chat-chat saya. Jadi kita bisa sering-sering diskusi supaya kawan-kawan bisa jadi trader yang mandiri ya. Kita ada kelas di tanggal 27 Maret 2021 dan harapan saya sih buat kawan-kawan yang sudah bergabung di keluarga Oke Saham itu bisa menjadi trader saham yang mandiri ya. Karena di sini juga kita ajarkan bagaimana sih apabila kita punya saham di atas dan kapan kita average down. Jadi average down itu juga tidak sembarangan ya. Jadi kalau seandainya kita punya harga di atas dan tiba-tiba ARB terus ya, kita mau beli di ARB, cicil di ARB terus, itu tidak tepat ya. Sampai peluru kita juga tidak tersisa ya. Jadi memang ada waktunya di saat kapan sih kita harus average down supaya bisa memaksimalkan kembali potensi cuan kita, dan kapan juga kita harus average up, kapan harus hold dan kapan harus cut ya, harus disiplin ya, supaya kawan-kawan psikologisnya bisa terjaga dan juga kawan-kawan juga bisa menjadi trader yang mandiri. Yuk bergabung bersama kita dan jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya, saya tunggu pendaftarannya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Insya Allah komen-komen kawan-kawan bakal saya balas satu-satu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.